Ketika kita pengen dicintai Allah, maka cintai manusia. Ya kan, warga binaan manusia, cintai teman, sama semua. Bahkan guru ngaji saya itu warga binaan. Guru saya itu warga binaan. Saya 2 tahun belajar, mendalami lah bahasanya. Nama saya Hafidz Syahril. Saya ini asli keturunan dari Sumatera Barat, Padang, Danau Maninjau. Itu dua-duanya tuh asli bapak dari Sumatera Barat, ibu Sumatera Barat. 15 Juni 1987 saya lahir di Tanjung Karang. Itu masa kecil saya di situ, 3 tahun saya di situ. Akhirnya saya pindah, kalau ya tahu sekarang tuh tempat banjir tuh di Jati Asih. Nah di situ saya tinggal dari umur 3 tahun sampai saya kuliah, sampai saya lulus sekolah lah dari SMA. Saya TK itu pertama kali di TK Soraya. Itu TK Islam Soraya di sekitar Pondok Gede Permai itu ada. Kalau banjir tenggelam tuh. SD-nya tuh di SD Kota Jati Asih. Saya pesantren tahun 99 itu SMP ya, di Sukabumi, di pesantren Al-Masturiah. 3 tahun di sana di pesantrennya Kiai Haji Masturo. Saya pindah lagi ke Tasikmalaya, Singaparna. Di situ saya 3 tahun lagi itu di Islamic Boarding School. Kalau SMP saya sekolahnya Nadatul Ulama, SMA Muhammadiyah. Setelah itu saya pulang lulus dari SMA, saya balik ke Jakarta lagi. Balik ke Jakarta, saya sekolah nerusin kuliah itu tahun 2005 di Universitas Islam Asafiyah. Sampai tahun 2009 semester 7 saya berhenti karena 2009 saya keterima di Rutan Cipinang. Dari kampus itulah saya punya belajar tentang ilmu teater itu di sana. Karena orang tua kan, ayo kamu kerja, kalau bisa jadi ASN lah. Akhirnya 2006 saya tes, gagal. 2006 gagal, baru masih berkas baru pulang. Alasannya apa? Karena saya kan dari swasta, kalau pesantren itu kan swasta. Nggak bisa, akhirnya ya 2006 saya pulang. Wah, 2007 saya tes lagi, legalisir udah jelas, berhasil, gagal di tes fisik. Jadi habis berkas, dulu saya di PPSDM. Habis berkas, wawancara, tes tubuh nih, badan, ada tato atau enggak, atau tindikir atau enggak, lulus. Nah gagal di olahraga. Jadi di situ ternyata olahraganya bukan cuma lari doang. Akhirnya 2008 saya tekatin buat ikut lagi. 2008 saya tes itu, karena kemarin gagal di olahraga, jadi setiap siang saya lari di jam 1 nih. Jam 1 sampai jam 2 tuh lari. Wah, lari, wah yakin harus bisa kan? Jadi ASN kan? Lari 2 hari sekali, tuh sampai pas pulang-pulang, mah tolong mah air. Ya karena kan haus banget kan, panas. Pulang-pulang udah hitam, gosong gitu kan. 2008 saya tes, berhasil tuh. Berkas berhasil, wawancara, olahraga berhasil. Tapi gagal di tes ujian. Wah, ada pusing banget, ya kan? Nih, orang tua gimana mau bagiin orang tua kan? Tapi saya nggak putus semangat. 2009 saya tes lagi. 2009. Dan ini kayak ada sebuah titik terang lah kayaknya. Yang 3 kali saya gagal kemarin tuh Lapas Cipinang. Akhirnya ada ibu-ibu bilang, ibu dari pegawainya, kenapa nggak di Rutan Cipinang aja? Emang kenapa Bu? Rutan Cipinang lagi butuh banyak pegawai. Gitulah di situ, pas Rutan banyak, kalau nggak salah berapa banyak tuh dibutuhkan. Akhirnya masuklah saya di Rutan Cipinang tahun 2009.
kita nggak punya skill apa ya menghadapi warga binaan itu nggak semudah itu kan, digojlok terus gojlok kan. Karena kita kan sini mengabdi kepada negara gitu kan, jadi ya jiwa raga kita harus kita taruh buat negara ini, negara Indonesia. Nah, kesan pertama kali itu yang paling apa ya, ketika saya apel. Di apel itu kan ada 400 orang ya, 450-an lah pokoknya. Jadi dari lapak A ngitung, lapak B ngitung. Tapi ketika kita lapak A nih ngitung, ini udah deg-degannya belakang ada yang nusuk kan gitu. Jadi ya kayak gitu hawanya awal-awal. Ternyata enggak. Ternyata luar biasa. Saya banyak belajar di penjara ini. Ternyata yang tadinya saya pikir penjara itu yang wah sangat angker gimana, ternyata enggak. Ilmunya adalah bagaimana cara kita pendekatan tuh waktu saya di pengamanan. Di pengamanan tuh saya pendekatan ilmunya dari hati ke hati, ngobrol gitu kan. Jadi makanya luar biasa. Saya sih salut banget sama pegawai Rutan Cipinang ini yang saya lihat dari awal tuh solid. Akhirnya pindahlah nih di sini nih di BIM Giat Rutan Cipinang tahun 2018 tanggal 16 Juli, nggak pernah lupa saya. Itu saya catat di sejarahnya tuh 16 Juli 2018. Masuk sini, saya nggak tahu tuh, bingung saya. Dari pengamanan ke pembinaan. Ini saya tongkrong sini, nongkrong di lukis, nongkrong di barista. Ini apa yang mau saya jaga gitu. Soalnya yang saya lihat kan anak-anak pada baik, pada sopan. Nah akhirnya Pak Eko nanya, Pak Apis masuk BIM Giat sini, mau ngasih apa buat BIM Giat? Oh ditantang saya. Kasih apa Pak, saya bilang. Saya nggak punya apa-apa. Cuma kalau saya punya pengalaman saya di teater itu. Kalau boleh teater itu diadakan di pembinaan, nggak apa-apa. Vokal main ya. Diresmiin lah tuh. Oh ditantang, silakan. Bos, masa puyeng sampai. Kan nggak semudah itu bikin teater kan. Tanggal 16 Juli saya masuk. Tanggal 17 September saya bikin teater. Tahu-tahu buat perintah, Pak Apis bikin pementasan. Wah, tantangan ini. Deg-degan juga tuh. Kita saya bentuk, jadi langsung saya laksanakan tanggal 17 September. Dan pementasan pertama itu G30 SPKI. Di sini ini bagaimana mereka mengubah pola pikir mereka gitu. Gimana caranya mereka di sini terbebas gitu. Jadi mengajak mereka untuk mencari kebebasan yang hakiki. Nah, saya jelasin ke mereka. Emang kebebasan hakiki itu apa, Pak? Saya bilang, kebebasan membebaskan diri kita dari kebodohan. Itu kebebasan yang hakiki. Nah, kenapa kita belajar dari kebodohan kita? Teater itu media doang. Media tempat saya membina gimana caranya mereka bisa lebih baik gitu. Kadang-kadang nggak semudah membalikan telapak tangan, mengajak orang lain itu nggak semudah itu gitu loh. Butuh benar-benar dari hati yang paling dalam kita, bahasanya hati yang tulus lah. Kita nggak boleh pakai pikiran ngadepin mereka, karena pikirannya lebih jauh lagi, lebih banyak lah pengalamannya. Kita nggak, kita pakai hati kita sampaikan dengan hati dan mudah-mudahan diterima dengan hati. Kalau dari hati ke hati baru ketemu. Makanya saya mengatakan saya sebagai keluarga aja mereka. Saya keluarga gitu. Jangan anggap saya siapa-siapa, saya keluarga aja. Kalau di teater ini saya lebih dominan ke penulis. Saya suka nulis puisi. Lebih condong ke puisi. Saya nggak tahu ya berawal dari mana itu nulis ya. Jadi kadang-kadang suka ngeliat kertas kosong sama pulpen nih. Ini apa ya? Tulis-tulis aja. Dulu kan saya orangnya suka emosi kan, emosian. Nah pas dengan puisi ini, jadi emosi itu dipindah ke kertas. Dulu saya kalau teman saya ke kontrakan saya tuh kosan, terus seluruh tembok tuh semuanya isinya
puisi. Yang wajib banget kita miliki sebagai seorang pembina atau sebagai seorang petugas, sebagai abdi negara, itu yang pertama adalah cintai dulu pekerjaanmu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di pembinaan, cintai dulu warga binaan. Ya, ini yang paling penting, cintai warga binaan. Kenapa cintai warga binaan? Contoh, kita punya cinta kepada perempuan. Kalau dia salah, langsung kita omelin nggak? Enggak. Kalau kita sama orang yang kita cintai, sayang kamu jangan begitu dong. Ya kan, bahasanya lembut. Jadi ketika kita mencintai warga binaan, dia punya salah, apa? Ada toleransi. Itu yang pertama. Itu yang saya tanamin dalam diri saya tuh. Jadi ketika saya membina, saya mencintai warga binaan. Karena ketika kita pengen dicintai Allah, maka cintai manusia. Ya kan, warga binaan manusia, cintai teman, sama semua. Kepada sahabat, semuanya saling mencintai, itu yang paling penting sih pertama. Ketiga, tambah wawasan. Jadi wawasan kita harus luas. Kenapa harus luas? Mereka sudah banyak banget kejadian, ngalamin kejadian yang buruk, yang kelam, yang udah banyak aneh-aneh lah. Kalau kita punya wawasan yang sedikit, bagaimana menghadapi mereka? Contohnya tentang keagamaan. Ini paling dalam. Agama itu kita harus tahu banget. Kamu tidak akan mengenal Tuhanmu sebelum kamu mengenal dirimu sendiri. Akhirnya belajar. Makanya saya dulu, bahkan guru ngaji saya itu warga binaan. Guru saya itu warga binaan. Saya 2 tahun belajar, mendalami lah bahasanya. Ya alhamdulillah akhirnya bermanfaat di sini. Kita bisa sharing segala macam. Dia punya masalah, kita buka solusinya. Itu sih intinya. Di sini ada sedikit banyak lah saya dapat ilmunya gitu. Dan kebetulan dipraktekin langsung melalui cara mentas, cara berdialog. Buat saya manfaatnya lumayan lah di teater ini. Buat saya nanti ke depan di luar mudah-mudahan bisa manfaat. Hafiz oke, baik. Banyak ngasih pelajaran, banyak ngasih ilmu keteateran buat anaknya. Ngebangun personality buat anak didiknya biar jauh lebih baik lagi. Secara Menda kalau mendidik tuh benar-benar yang sangat baik lah menurut saya. Terima kasih udah support dan bagi-bagi ilmunya pada kita. Ya pokoknya biar teater lebih maju lah. Dan saya harap anak teater bisa sampai menuju di Taman Ismail Marzuki. Dan saya lihat mereka punya kualitas yang hebat dan sebenarnya tinggal di support doang.